Kali ini saudara, Indonesia pemerintahinya akan tenggelam saudara-saudara. Amin. Kalau tidak ditangani dengan hikmah dan dengan kepala dingin, maka Indonesia ini akan hancur saudara. Kita tidak bisa diam, tidak bisa kita terima saudara. Para koruptor dibiarkan. Para Habib Rizik dianggap apa? Dianggap koruptor, dianggap teroris, dianggap apa saudara? Ini sudah melampaui batas saudara. Kita tidak bisa diam. Kalau kita diam, kezaliman yang didiamkan nanti akan merajalela saudara. Mau apapun yang terjadi saudara, kita tidak bisa terima. Dan saya sampaikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia, tunjukkan tanggung jawab moral kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Habib Rizik, bahwasanya kalian punya tanggung jawab moral. Ajukan protes di Kapolsek, Kapolres dan Kapolda terdekat saudara. Bukan kita mengajarkan anarkis, tapi kita menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi kita tidak bisa terima saudara. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti pejabat ini diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak saudara, Indonesia ini akan tenggelam. Lihat ucapan Habib saudara. Kalau tidak ditangani dengan hikmah, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek bikin kau apa yang kau mau. If'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Pesantren HRS digugat, Marzuki Ali kirim pesan tegas ke Mahfud MD, aset umat jangan dihabisi. Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, milik Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab, HRS, yang digugat oleh PT PN 8 mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satunya mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali, politikus Partai Demokrat ini mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pesannya tersebut, Marzuki Ali memohon kepada Mahfud MD untuk berpihak pada keadilan dan meminta agar aset milik HRS yang sangat bermanfaat bagi umat tidak turut dihabisi. Menanggapi pesan tersebut, Mahfud MD mengucapkan terima kasih dan mengaku tidak memahami urusan tanah tersebut. Meski begitu, Mahfud MD berkomitmen membantu memproporsionalkan permasalahan tersebut. Saya sendiri tak begitu paham urusan tanah itu karena tak pernah mengikuti kasusnya. Ini baru tahu juga setelah disomasi. Nanti saya bantu untuk memproporsionalkannya, katanya. Mendapat tanggapan tersebut, Marzuki Ali menjelaskan bila langkah PT PN diakomodir dan dibenarkan penegak hukum, maka akan banyak rakyat yang bisa dipidana karena menggunakan lahan HGU. Terima kasih Prof, tanah HGU yang terlantar bisa digarap oleh orang lain. HGU-nya bisa dibatalkan. Kalau PT PN ini diakomodir dan dibenarkan penegak hukum, maka banyak HGU yang dimiliki konglomerat dan ditelantarkan oleh pemilik hak karena dijadikan land bank. Tidak dapat dimanfaatkan rakyat. Rakyat akan dipidana dan ini akan menjadi kasus besar. Karena banyak rakyat yang tidak punya lahan menggarap tanah HGU yang ditelantarkan, ucapnya. Berikut ini pesan yang dikirimkan oleh Marzuki Ali kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mahfud MD, Menko Polhukam. Bismillah, ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Prof Mahfud. Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh Habib Rizik Syihab HRS untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat. Kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat, termasuk dana HRS sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PT PN, terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan. Tapi tanah itu bermanfaat untuk umat.
HRS ada kesalahan, bahasa terlalu kasar dalam berdakwah, apakah itu dibenarkan atau salah? Saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon demi kepentingan umat, HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Terus terang hati ini sangat tidak terima. Padahal banyak koruptor asetnya tidak dihabisi, justru hidup enak di penjara, keluar kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat, pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. SBY sendiri saya kritik karena membiarkan konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan. Tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu zolim. Mohon Prof, dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Mohon maaf, kalau tidak berkenan, WA ini dihapus saja. Tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalam. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam FPI Aziz Yanwar mengatakan pihaknya siap melepas lahan markas syariah di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang disomasi oleh PT Perkebunan Nusantara 8, PT PN 8. Bahwa pihak pengurus MSMM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, kata Aziz dalam keterangannya Jumat 25 Desember 2020. Hanya saja menurut Aziz, jika lahan tersebut dilepas maka harus ada uang ganti rugi yang diberikan kepada pihaknya terkait pembangunan yang telah dilakukan. Apalagi pihaknya membeli lahan tersebut kepada para petani dengan surat yang lengkap. Tapi silahkan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over garap tanah yang biaya pembangunannya yang telah dikeluarkan, tegas Aziz. Kata Aziz, nantinya uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk kembali membangun markas syariah di tempat lainnya. Agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren markas syariah di tempat lain, tukasnya. Sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah seluas 31,91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bermula dari surat bernomor SB-1-6131-12-2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang dilayangkan PT PN 8 Persero. Surat berperihal somasi pertama dan terakhir ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Sekedar diketahui, surat somasi ditandatangani oleh Direktur PT PN 8 Muhammad Yudayat. Surat ini ditembuskan ke sejumlah pihak, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Direktur Utama PT PN 3 Persero, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN, dan Bareskrim Mabes Polri. Di dalam surat somasi secara umum, Muhammad Yudayat menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha GU PT PN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah sejak 2013. Penguasaan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PT PN 8. PT PN 8 menegaskan, lahan tersebut merupakan aset PT PN 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. PT PN juga mengingatkan adanya ancaman pidana atas penguasaan fisik tanah HGU tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PT PN 8. Untuk itu, PT PN 8 memperingatkan agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat 7 hari terhitung sejak surat diterima. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab memiliki pondok pesantren bernama Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariah di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, tak sembarang orang dapat masuk ke dalam pesantren Habib Rizik tersebut. Namun, ponpes seluas 31,91 hektar tersebut tersandung masalah bermula dari surat bernomor SB-1-13131-12-2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang dilayangkan PT PN 8 Persero. Surat berperihal somasi pertama dan terakhir ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah.
Di dalam surat somasi menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha GU PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah sejak 2013. PTPN 8 memperingatkan agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat 7 hari terhitung sejak surat diterima. Oke pun menerima kiriman sebuah video helikopter yang mengawasi kawasan Ponpes milik Habib Rizik di Megamendung. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut, sebuah helikopter terbang rendah dekat pesantren. Namun, belum diketahui dari mana helikopter itu berasal. Ya, benar, Markas Syariah sering dipantau lewat helikopter, ujar seorang sumber Okezon yang berada di lokasi Jumat 25 Desember 2020. Sebelumnya, Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI, Munarman mengklaim Habib Rizik Syihab telah diintai oleh puluhan orang sejak kepulangannya ke Indonesia. HRS sejak kepulangnya diintai ketat 24 jam ada 30 orang, masing-masing 10 orang, di Petamburan Megamendung dan Sentul, ujar Munarman di markas FPI beberapa waktu lalu. Munarman mengatakan, peristiwa penembakan terhadap 6 laskar khusus FPI tak lepas dari kejadian beberapa hari sebelumnya, yakni pada Jumat 4 Desember 2020, beberapa orang yang disebutnya dari institusi resmi negara telah melakukan pengintaian. Memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren HRS hari Jumat, beberapa pengintai yang ditugaskan institusi resmi negara. Saya tidak mau sebut yang ditugaskan mengintai 24 jam, menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya, ucapnya. PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 Persero dinilai telah melantarkan lahan puluhan ribu hektar di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama 30 tahun. Selama ini lahan tersebut digarap oleh masyarakat setempat. Demikian dikatakan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang diunggah melalui akun YouTube FPI Front TV Rabu 23 Desember 2020. Selama 30 tahun tanah ini ditelantarkan, tidak lagi berkebun di sini, jadi HGU-nya seharusnya batal, ujar Rizik Syihab. Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang UU Agraria, jika selama 20 tahun lahan kosong masyarakat yang menggarap lahan itu berhak membuat sertifikat HGU. Selain itu, kata dia, sesuai UU Agraria, sertifikat HGU atas lahan tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika lahan ditelantarkan oleh pemilik HGU atau pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Tanah ini HGU PTPN, tapi selama 30 tahun PTPN tidak menguasai secara fisik, saudara, tegasnya. Dijelaskannya pondok pesantren di Megamendung ini didik santri ilmu pertanian. Hak garap lahan tersebut telah dibeli dari masyarakat setempat sebelum pondok pesantren didirikan dan diketahui RT, RW, dan lurah setempat. Jadi, tanah ini semua ada suratnya. Itu namanya saya membeli over garap, sambungnya. Sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah seluas 31,91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor bermula dari surat bernomor SB-1-1-6131-12-2020 tertanggal 8 Desember 2080 yang dilayangkan PTPN 8 Persero. Surat berperihal somasi pertama dan terakhir ditujukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Sekedar diketahui, surat somasi ditandatangani oleh Direktur PTPN 8 Muhammad Yudayat. Surat ini ditembuskan ke sejumlah pihak, diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Direktur Utama PTPN 3 Persero, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN, dan Bariskim Mabes Polri. Di dalam surat somasi secara umum, Muhammad Hidayat menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha GU PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektar di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah sejak 2013. Penguasaan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN 8, PTPN 8 menegaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. PTPN juga mengingatkan adanya ancaman pidana atas penguasaan fisik tanah HGU tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN 8. Untuk itu, PTPN 8 memperingatkan agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat
7 hari terhitung sejak surat diterima.